Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darilah Kerinci ke Batanghari, Cakep. singgah di Tabir. Selamat datang di webinar Sahabat Teknologi. Semoga yang hadir bertambah bahagia. Amin. Yang kami hormati Bapak Charlie Adi dari Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek yang sudah hadir. Selamat datang Bapak Adi. Kemudian yang saya hormati Bapak Indra Kusuma Nasution SSI MSI, pengembang teknologi pembelajaran dari Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi. Selamat datang Pak Indra. Rekan-rekan dan yang saya hormati juga Bapak Duta Teknologi Provinsi Jambi ya, Bapak Etri Edison. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, dan rekan-rekan sahabat teknologi Provinsi Jambi, Bapak Ivanul Furqon, Bapak Ibu Nur Soleha, Ibu Deta yang sudah hadir di webinar ini. Dan tentu Bapak dan Ibu seluruh peserta webinar seri 1 dari Sahabat Teknologi Provinsi Jambi tahun 2024 dengan tema Gentala, Generasi Teknologi untuk Pembelajaran, yang tentu dari berbagai daerah ini Bapak dan Ibu ya bisa berkomentar di kolom chat dari mana saja. Yang awal tadi sudah ada yang konfirmasi, ada dari Muaro Jambi, Kerinci, Merangin, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, ya ada Kota Jambi. Tentu semuanya kami ucapkan selamat datang, dan selama 190 menit lebih kurang ke depan kita akan berbagi sharing ya, berbagi praktik baik dari sahabat-sahabat teknologi dan tentu dari para tamu kehormatan pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama secara sesama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada kita semua, Bapak dan Ibu peserta dapat mengambil sikap. Disediakan secara default oleh aplikasi Zoom. Nah, untuk menambahkan gambar baru, di sana Aku berdiri Jadi penuh ibuku. panjang ya. Di grup WA, beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, bahwa presensi, kehadiran, dan juga link sertifikat nanti akan kami sampaikan di sesi terakhir setelah diskusi dan tanya jawab. Dan hal yang menarik juga nanti di akhir sesi setelah tanya jawab ada juga door prize dan quizzes. Nah, nanti akan dipandu oleh sahabat teknologi Bapak Ivanul Furqon. Baiklah Bapak dan Ibu peserta webinar, bersama kita telah hadir tamu kehormatan. Pertama ada Bapak Charlie Adi, ya, ada pelatih teknologi dari Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek. Nah, yang kedua ada Bapak Indra Kusuma Nasution SSI MSI. Beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran dari Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi, dan tentunya juga ada Duta Teknologi Provinsi Jambi Bapak Etri Edison. Untuk itu pertama kami mohon berkenan arahan dan bimbingannya dari Bapak Charlie Adipe. Apakah bisa memonitor suara saya Pak Charlie?
Ya, selamat malam Pak Mukholid. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam warahmatullahi sehat wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya ya Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga diberikan kebahagiaan Bapak Ibu ya. Karena ini hari Senin ya. Tapi kayak berasa malam Minggu saya ya merasakannya. Karena limitnya malam-malam gitu ya. Berasa besok tuh padahal besok kita ada aktivitas yang tentunya kita harus tetap semangat Bapak Ibu ya. Ya, selamat malam Pak Mukholid. Silakan Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Ya mohon arahan dan Oh, ininya Pak Charlie terkait dengan webinar yang kami laksanakan begitu Pak. Siap. Silakan, Oke. Bapak. Terima kasih Pak Mukholid. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu ya. Ini ada Pak Indra Kusuma Nasution Pak. Selamat malam Pak. Ya, ini fungsional PTP dari PGP ya Pak ya. PGP Provinsi Jambi. Kemudian ada Duta Teknologi Provinsi Jambi, ada Pak Edri Edison. Terima kasih Pak sudah mengundang apa ya. Selamat malam juga, dan juga ada sahabat teknologi di Provinsi Jambi nih Bapak Ibu yang luar biasa nih, yang sudah menyediakan waktunya dan juga membuat webinar malam hari ini dengan judul yang luar biasa juga ya, Gentala gitu ya, generasi teknologi untuk pembelajaran ya. Ini saya ingin menyapa juga untuk Pak Mukholid nih, sahabat teknologi ya di level 4 pembatik. Kemudian ada Bu Nur Soleha, kemudian ada Pak Agus Syahputra, ada Ibu Deta Fitrianita, kemudian ada Pak Ikhwanul Furqon gitu ya, luar biasa. Nah, ya, dan Bapak Ibu, para sahabat teknologi ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin kasih tahu dulu spill ya. Mereka ini adalah peserta pembatik yang sampai lolos ke level 4 gitu ya. Level 4 itu kalau di kami itu sudah tahap yang selangkah lagi itu menuju 5 besar dan juga berkesempatan menjadi duta teknologi. Dan tentunya mereka sudah malang melintang gitu ya, dari level 1 sampai level 4, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dan juga malam hari ini akan dibagikan ke Bapak Ibu semua. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ada kalau malam di rumah ada si kecil. Nggak apa-apa ya, mungkin kan melihat bapaknya ngomong jadi pengen ikut ngomong, tapi nggak apa. Ya, jadi ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu untuk para sahabat teknologi ini ya, karena mereka nanti juga akan berbagi inovasi teknologi yang tentunya akan sangat berguna bagi Bapak Ibu semua. Mereka akan berbagi, dan diharapkan juga Bapak Ibu di sini juga memiliki inovasi yang sama gitu ya, demi semuanya itu adalah untuk kepentingan para siswa kita yang tentunya berpusat pada murid nantinya Bapak Ibu ya. Dan saya pun di kantor Bapak Ibu di BLPT, namanya aja BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi. Itu kesehariannya memang kami itu mengelola platform teknologi yang dikembangkan oleh Kemdikbudristek gitu ya. Bahkan kami pun ada SK-nya gitu ya untuk dijadikan PAT, pelatih ahli teknologi untuk platform yang saat ini dikembangkan. Dan saya pun diampu untuk memegang platform teknologi, yaitu adalah PMM, kemudian rapor, dan juga kalau tahun kemarin tuh di SDS, dan juga di PMM itu ada KSPS Bapak Ibu ya, KSPS saja. Sekarang kalau Bapak Ibu calon kepala sekolah itu menggunakan platform gitu ya, pengawas menggunakan platform ya. Dan itu dari kami yang sosialisasi ke dinas-dinas gitu ya, dan saat ini sudah bertransformasi ke sana. Kalau Bapak Ibu nih calon kepala sekolah misalnya, calon pengawas, itu harus menggunakan platform teknologi berbasis website yang saat ini dikelola oleh dinas gitu ya. Kemudian rapor pendidikan juga sama Bapak Ibu ya, di sekolah Bapak Ibu juga pasti mengakses rapor. Kemudian saat ini saya juga megang PPG juga Bapak Ibu, PPG Daljab sekarang namanya PPG guru tertentu ya. Itu guru memang harus pembelajaran mandiri di PMM ya, dan itu banyak sekali yang bertanya. Dengan dinas itu silakan.
Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi, sekaligus yang membuka webinar kita pada malam hari ini secara resmi. Kepada Bapak Indra kami persilakan. Bapak Indra bisa mendengar suara saya, Bapak Indra? Coba cek dulu apakah beliau terlempar mungkin. Bagaimana Bu Deta, apa Pak Indra masih stay di room? Oh, tunggu sebentar Bapak dan Ibu. Pak Indra masih bergabung dengan kita. Oh iya, masih bergabung. Iya, ini kayaknya terkunci ya biasa. Pak Indra, iya maaf Pak, terkunci tadi Pak. Oke, ya saya nggak bisa ngomong, makanya saya pakai komat kamit gitu. Oh, iya. Ya maaf Pak Indra. Ini Pak Indra, ya mohon arahannya Bapak sekaligus membuka webinar Sahabat Teknologi pada hari ini secara resmi. Mau silakan Bapak Indra. Ya, baik Mas atau Pak Mukholik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam webinar ya. Webinar yang dilaksanakan oleh para sahabat ini ya. Sahabat teknologi. Nah, tahun 2024. Yang saya hormati Bapak Charlie Adi dari BLPT Kemendikbudristek. Selamat malam Pak Adi, salam kenal. Yang saya hormati Pak Etri. Nah, ini terima kasih atas undangannya Pak Etri Edison, Duta Teknologi Provinsi Jambi ya. Dan yang saya hormati para sahabat teknologi tahun 2024 ya, tadi sudah disebutkan ada 5 ya, moga-moga ini menjadi juara pada tahun 2024 ini mewakili Provinsi Jambi. Dan sebelumnya saya ucapkan juga selamat bagi 5 orang yang sudah melewati tahap yang luar biasa ya, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan ini tahap keempat untuk mencapai tahap terakhir yaitu penentuan 5 terbaik ya, 5 terbaik dan mencari duta teknologi tahun 2024 untuk Provinsi Jambi. Dan yang berbahagia Bapak Ibu guru, ini yang hadir malam ini adalah luar biasa ya, webinar yang saya rasa persiapannya ini sudah lama kayaknya nih, atau baru beberapa hari tapi pesertanya udah banyak gitu loh kan. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu sahabat teknologi benar-benar memang utusan dari mereka semua gitu ya. Jadi mereka juga mensupport kegiatan-kegiatan apa yang Bapak Ibu buat nantinya. Sebelum itu izinkan saya berpantun, boleh? Silakan Bapak. Buah mangga, buah kuini, Cakep. berbuah banyak, enak dibagi-bagi. Mantap. Guru kreatif masa kini harus pandai menggunakan teknologi. Ya. Dan satu lagi deh kalau pantunnya. Naik motor lihat spion. Perkenalkan, nama saya Indra Kusuma Nasution, SSI Mkom. Iya Pak. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kemarin saya dihubungi atau beberapa hari yang lalu saya dihubungi Pak Etri Edison untuk memberikan penguatan atau menguatkan kepada guru-guru yang hadir pada hari ini ya, untuk mengikuti webinar. Ini webinar luar biasa Bapak Ibu guru hebat yang Bapak Ibu hadirkan, dan kalau bisa jangan cukup sekali ini saja,
Artinya bukan pada momen pada saat kegiatan pembatik saja, tapi ini juga harus berlanjut dan dicari tema-tema yang memang kekinian, ya kan. Nah, jadi kalau memang pada saat ini ya Bapak Ibu berbagi hasil karya dan inovasi yang telah dihasilkan selama proses pembatik dan apa saja yang bisa dibagikan kepada guru-guru, dan kalau besok mungkin juga berbagi pengalaman-pengalaman terbaik Bapak Ibu selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran atau melakukan ya interaksi di sekolahnya Bapak Ibu. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja. Dan yang tadi saya bilang bahwa duta teknologi ataupun sahabat teknologi ini jika memang tidak terpilih menjadi duta, ya jangan berhenti untuk berkarya, jangan berhenti untuk berinovasi. Nah, ini saatnya Bapak Ibu harus mulai punya tekad lah gitu loh kan. Sudah sampai ke jenjang yang level 4 ataupun sampai ke tahap 4 ini ya luar biasa, capaian luar biasa, tapi tidak berhenti pada satu titik atau satu level ini saja. Dan berharap Bapak Ibu kita dari Balai Guru Penggerak yang menaungi di Provinsi Jambi terkait dengan guru dan tenaga kependidikan dan kompetensi mereka, maka berharap ya kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Karena kami untuk mencapai guru-guru yang ada itu sulit sekali Bapak Ibu. Maka corong-corongnya itu adalah Bapak Ibu ya, saluran-salurannya. Nah, dengan adanya terpilihnya atau adanya sahabat teknologi ini, maka kami berharap apapun informasi terbaru dari pemerintah pusat, dari kementerian kita, maka Bapak Ibu juga bisa mentransformasikan, melakukan pengimbasan ataupun pemberian informasi kembali pada guru-guru yang lainnya. Itu harapan, dan Bapak Ibu guru yang lain yang hadir di sini yang mungkin belum ikut pembatik, jangan berkecil hati ya Bapak Ibu, mungkin ikutlah tahun depan. Dan kalau boleh saya berfilosofi ya, filosofi bagi guru nih. Jadilah kita seorang guru itu seperti bambu. Jadi kalau filosofi bambu itu Bapak Ibu, kalau dia kecil itu termanfaatkan, kalau dia tua itu juga termanfaatkan, kalau dia lapuk pun dia termanfaatkan. Jadi tidak ada kata tidak bermanfaat. Dan jika dia masih kecil bisa bermanfaat, dan pada saat dia muda itu dia gampang untuk melakukan melakukan ini gitu loh kan. Ikut ke arah yang mana gitu ya, melakukan perubahan. Nah, tadi sudah disampaikan dengan Pak Charlie, jelas bahwa ini zamannya Bapak Ibu, ini zamannya teknologi. Kita nggak bisa menolak dengan teknologi itu. Tidak bisa kita katakan, biarlah saya nggak usah, kayak gitu loh kan. Nah, ini zamannya Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi kata-kata seperti itu, tapi kemarin waktu pada saat di pembatik di level 1, level 2 dan 3, apakah mendampingi Bapak Ibu gitu kan. Dari Kerinci, salam kenal Bu Dekan. Ya. Salam kenal Pak. Yang terakhir adalah Ikhwanul Furqon, Bapak Ikhwanul Furqon. Kita sama-sama pakai lacak nih Pak Ikhwan. Iya, salam Balai Guru Penggerak, Pak Budi Hartono. Beliau tidak bisa membersamai kita, karena beliau juga ada acara. Saya juga ada acara sama Pak Etri, itu satu hotel. Ya, tapi karena Pak Etri kayaknya lobby-lobbynya kuat Pak Etri nih. Pak Indra tolong bantu gitu kan. Oke, saya cuma bisa menguatkan Bapak Ibu untuk berbagi praktek baik. Nanti ada teman-teman dari sahabat teknologi yang berbagi
Ini dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pak Muholik. Nah, salam kenal Pak Muholik. Ya, salam kenal Ibu kembali Pak. Nur Soleha. Bu Nur Soleha yang mana nih orangnya? Enggak. Saya Pak. Oke, dari Muara Jambi. Wah, ada ya. Salam kenal Bu Nur Soleha. Salam kenal kembali Pak Indra Kusuma. Bapak Agus Putra. Agus. Wah, salam kenal Pak Agus. Ya, mungkin belum om kamera ya. Oke. Selanjutnya Ibu Deta dari Kerinci. Salam kenal Ya, Bu siap, Deta. Pak. Ya. Salam kenal, Pak. Yang terakhir adalah Ikhwanul Furqon, Bapak Ikhwanul Furqon. Kita sama-sama pakai lacak nih Pak Ikhwan. Iya, salam kenal Pak Indra. Salam kenal, ya. Saya pakai lacak, tapi tetap kalau menyapa Horas. Oke, Pak. Ya. Iya, Horas. Ya, itu Bapak Ibu untuk acara Bapak dan Ibu peserta webinar, dan mohon izin Pak Indra, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudah berkenan meluangkan waktu istirahat malamnya membersamai kami. Kami ucapkan saya izin ya iya. Pak Nurholik, mohon maaf saya izin live nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa Pak, terima kasih Pak banyak. Etri. Terima kasih Rendra. Ya, Terima kasih banyak Pak Indra. Bapak Ibu, Sehat-sehat ya. selalu ya Pak. Ya. Oke Bapak dan Ibu peserta webinar seri 1 Gentala. Selanjutnya kita akan mendengarkan ya sharing berbagi praktik baik ya dari Duta Teknologi dan juga dari sahabat-sahabat teknologi tahun 2024. Nah, untuk mengawali ini kami mohon sangat berkenan dari Duta Teknologi Provinsi Jambi, ada Bapak Etri Edison Eskom yang sudah hadir membersamai kita. Halo Bapak Etri, bisa monitor saya Bapak? Halo, Assalamualaikum Hai. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon arahannya Bapak, silakan Bapak Etri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kerinci ke Kota Jambi, Asik. ke Jambi Kota ya. Oke. Turun di Muara, samping Gentala. Mari membangun pendidikan kita dengan semangat yang terus membara. Oke. Cakep. Yang kedua, Cakep. coba dulu memelihara itik. Memelihara itik, jangan lupa diberi makan. Ayo semua guru Jambi ikut dan gunakan pembatik demi pendidikan yang berkemajuan. Cakep. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu selalu terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam ini di ruangan Zoom ini bisa menjadi sebuah saksi kita bahwasanya kita pernah di hari ini menjadi seorang guru yang bukan hanya sekedar memikirkan apa yang ingin kita dapatkan, tapi juga memikirkan apa yang ingin kita beri kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan ya kita malam ini kita luruskan dan ini bisa menjadi amal ibadah kita semuanya, dan insya Allah apapun itu akan kembali kepada kita niat baiknya. Nah, yang saya hormati tadi ada Pak Charlie Adi dari BLPT Pusdatin Kemendikbudristek, ya saat ini namanya masih Kemendikbudristek. Sepertinya bakal berubah nama Kemdikbud kita lagi ya, insya Allah ya, apapun itu mudah-mudahan terjaya pendidikan kita. Yang kedua tadi ada Pak Indra Sumana Sution, beliau fungsional PTP, pengembang teknologi pembelajaran dari Balai Guru Penggerak. Kemudian ada rekan-rekan sahabat saya, sahabat kita semua, guru-guru hebat di Provinsi Jambi. Ada 4 sahabat teknologi Provinsi Jambi tahun 2024, ada Pak Muholik, ada Bu Nur Soleha, ada Ibu Deta Fitrianita, dan Pak Ikhwanul Furqon. Juga ada Pak Agus Syahputra. Mudah-mudahan selalu para guru hebat yang insya Allah tahun ini dan di tahun 2024 ini bisa menjadi
para leader para penggawa lah yang ada di kalau untuk ke nasional nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati nih para guru hebat. Sebelum saya lanjutkan, saya pengen cek sound dulu. Bapak Ibu boleh cek di akan share sedikit ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih inovasi pembelajaran itu? Nah, ya, mungkin kita sering menganggap sebuah sebuah hal negatif yang selama ini beredar ya. Dari saya perhatikan 1 tahun 2 tahun ini banyak hal positif dan negatif terhadap dunia pendidikan kita. Salah satu ada ada kata-kata atau kalimat-kalimat dari konten kreator atau mungkin dari postingan di sosial media yang Ibu. Jadi naif rasanya kalau di saat perkembangan teknologi sebesar ini kita masih berpikir untuk apa sih untuk tidak gadget dan lain sebagainya, tapi di rumah orang tuanya ngasih kita untuk belajar, untuk berliterasi. Gara-gara apa kita bisa melakukan kolaborasi Bapak Ibu? Gara-gara TIK kita menggunakan Google Meet. Tapi kalau anak kita cuma sendiri di rumah, internet dan teknologi digital. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab di dalam air, dihitung napasnya berapa, kan repot Bapak Ibu. Yang pertama, tidak semua siswa memiliki akses. Dan teruslah bangga menjadi seorang guru. Saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Etri Edison Eskom, Duta Teknologi Provinsi Jambi, yang telah memaparkan materi ya pada malam hari ini sebagai pengantar. Tentu sangat bermanfaat bagi kami semua, bukan hanya kami sebagai sahabat teknologi Provinsi Jambi 2004, juga untuk Bapak dan Ibu seluruh peserta webinar yang sesungguhnya mereka barangkali di satuan kerja masing-masing sudah menggunakan melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi, hanya saja mungkin belum seperti kita yang terafiliasi dalam program resmi begitu. Nah, sekali lagi terima kasih Bapak Etri Edison. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu para peserta webinar Gentala, tiba saatnya kita akan mendengarkan praktik baik yang telah dilakukan oleh para sahabat teknologi Provinsi Jambi 2024 yang pada malam hari ini sudah hadir di ruang Meet kita. Dan perlu kami sampaikan, kami spill ya, kami perkenalkan dari 31 top provinsi yang berkolaborasi pada sesi 1 ini, kami ada 4 orang Bapak dan Ibu. Pertama ada Bapak Ihwanul Furqon dari SMA 7 Kerinci. Ya. Yang kedua ada Ibu Nur Solehah ya, dari SD Negeri 235 Paling Moro Jambi. Dan yang ketiga ada Ibu Deta Fitrianita ya, dari SMP 19 Kerinci. Dan saya sendiri dari SD Negeri 92 Kampung Laut Tanjung Jabung Timur. Jadi dari 3 kabupaten yang pada malam hari ini berkolaborasi berbagi praktik baik kepada Bapak dan Ibu serta webinar. Oke, langsung saja saya persilahkan pertama. Nanti mungkin perkenalannya secara detail kami serahkan kepada sahabat-sahabat teknologi dalam memaparkan materi sebelumnya. Kami persilakan Bapak Ihwanul Furqon. Ya Pak, monitor suara Pak. Baik. Ya Pak Kulit. Silakan Bapak Ihwanul Furqon. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai saya ingin menyapa Bapak Ibu semua ini masih bersama kita atau tidak. Boleh dikasih emotnya di menu emot kirim reaksi nih. Bu Febi, Bu Yurlina, Bu Emilia, ada Bu sahabat teknologi tetangga juga ada ternyata. Para ramai sekali ya. Baik Bapak Ibu semua, saya izin share screen. Screen saya sudah muncul Pak Khalid? Iya, belum Pak. Belum ya, oh ya, belum saya bagikan ya Pak. Oke, jadi Bapak Ibu semua, terima kasih
atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu semua, izinkan saya berbagi praktik baik dan juga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lama, yang sedang-sedang saja. Saya ingin menyampaikan tentang praktik baik yang pernah saya terapkan dalam pembelajaran, yaitu penerapan model pembelajaran game-based learning berbasis TIK dalam pembelajaran geografi. Nah, walaupun di sini judulnya pembelajaran geografi, tapi Bapak Ibu semua tentunya bisa mengaplikasikannya di mata pelajaran masing-masing. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum dimulai tak kenal maka tak sayang, maka kita berkenalan dulu ya Bapak Ibu. Jadi nama saya Ikhwanul Furqon, saya guru geografi di SMA Negeri 7 Kerinci, Provinsi Jambi. Adapun dalam kesempatan kali ini, saya sebagai sahabat teknologi terpilih 2024 Provinsi Jambi. Alhamdulillah kami 31 orang terpilih untuk berbagi praktik baik yang telah kami lakukan di kegiatan pembatik level 4 ini. Nah, ini sedikit pengalaman dan kegiatan yang pernah saya ikuti, terutama di bidang pendidikan Bapak Ibu semua. Nah, semoga Bapak Ibu semua dengan perkenalan singkat ini kita bisa saling mengenal, saling dekat, dan bisa lebih santai ke depannya. Baik Bapak Ibu semua, sebelum memulai masuk ke materi, saya ingin tahu nih Bapak Ibu semua. Ini kayaknya chatnya masih terkunci, kita buka dulu. Kira-kira nih, dari 0 sampai 100, tingkat tekanan atau stres Bapak Ibu sebagai pendidik di sekolah kira-kira berapa ya? Saya pengen tahu nih. Silakan di kolom chat. Mungkin ada dari kita yang merasa mimpi buruk misalkan di kegiatan pembatik ini. Nah, jadi luar biasa sekali materinya dan bisa saya adaptasi. Kemudian kenapa game-based learning ini bagus atau cocok? Jadi kita bisa mencari permainan yang cocok. Kemudian penjelasan konsep. Maka saya menemukan game-based learning ini. Tapi ada ide praktik ini menampilkan banyak sekali praktik baik tadi dalam permainan, kemudian siswa juga sesi akhir kita luangkan 5 menit Pak Furqonnya untuk bermain kuisis lah kira-kira begitu untuk apa ya, biar lebih seru begitu ya. Oke, seterusnya untuk berbagi praktik dari sahabat teknologi itu ada dari Ibu Deta dari SMP Negeri 19 Kerinci. Ibu Deta, saya kira ini karena kita sudah hampir 2 jam ya. Nah, saya minta Bu Deta lebih kurang 10 atau 15 menit lah begitu ya praktik baiknya, karena secara keseluruhan tadi sudah terintegrasi dari yang Pak itu disampaikan begitu. Oke Bu Deta, saya persilakan Ibu Deta. Monitor Ibu Deta. Baik, ya Pak Khalid. Siap. Lanjut Bu Deta. Oke, baik. Terima kasih Pak Khalid atas kesempatannya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, saya ingin berpantun sedikit. Nggak apa-apa ya Pak Khalid, berpantun? Itu budaya kita itu Bu, nggak apa-apa. Nah, itu sudah budaya Pak Khalid. Oke, dari Kerinci ke Bulian. Wah. Hendak membeli kayu jati. Selamat datang hadirin sekalian pada webinar Sahabat Teknologi Provinsi Jambi. Iya, nah jadi selamat malam Bapak Ibu semua, sama seperti Pak Furqon tadi. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang ya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya itu Deta Fitrianita.
mengajar sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 19 Kerinci. Saya juga seorang guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Kerinci, seperti itu. Nah, jadi izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Bagaimana Pak Khalid, apakah sudah terlihat? Sudah Bu Rita. Oke. Oke, baik. Jadi di sini saya akan berbagi praktik baik, Bapak Ibu, dengan judul penerapan media berbasis video dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengecek dulu Bapak Ibu ini apakah masih kelas. Yang pertama itu dia bisa memperjelas penyajian pesan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa Bapak itu bisa melihat secara bersama-sama. Nah, selanjutnya, apa itu media pembelajaran berbasis video? Ini saya sering sekali menemukan banyak siswa yang kurang antusias dan terlihat bosan ketika saya mengajar di dalam kelas. Mungkin juga bisa jadi yang saya sampaikan itu membosankan, saya tidak menggunakan media, saya masih menggunakan metode konvensional gitu ya. Jadi sehingga siswa itu merasa tidak tertarik dengan pembelajaran saya. Nah, tantangan yang saya hadapi ketika ingin berbasis video. Yang pertama, kita memilih video yang sesuai dengan materi. Maka mau tidak mau mereka harus maju. Jadi, refleksi juga perlu Bapak Ibu. Berbagi praktik dari Ibu Nur Solehah dari Kabupaten Muaro Jambi ya, SD Negeri 235. Ibu Nur masih monitor? Iya Pak Khalid, terima kasih. Silakan Ibu ya, kita kasih waktu lebih kurang 10 menit Ibu ya, supaya ini tidak terlalu lama begitu. Iya. Bapak Ibu ya. Siap Pak Khalid, terima kasih atas waktunya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Duta Teknologi dan sahabat teknologi Provinsi Jambi. Sebelumnya sebelum saya mulai nih Pak Khalid, izin saya berpantun dulu ya, kayak teman-teman. Ya, cakep. Bergabung dalam satu tujuan untuk kemajuan bersama. Mari berkolaborasi dengan gembira demi pendidikan yang lebih sempurna. Hello. Baik, Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu. Karena seperti teman-teman yang sudah mempresentasikan presentasinya, tak kenal maka tak sayang. Saya Nur Solehah, SOS SPD, adalah seorang guru di SD Negeri 235, Petaling, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Di sini saya akan berbagi dan berkolaborasi tentang praktik baik yang telah saya lakukan dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif dalam pembelajaran. Sebelum saya memulai itu, kira-kira saya mau tanya nih sama Bapak Ibu. Metode apa, metode, model, media, dan strategi apa nih yang sudah dilakukan di kelas? Coba diketikkan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Kita kan lagi berkolaborasi nih. Membutuhkan yang dibutuhkan atau media pembelajaran, alat yang dibutuhkan dalam saat mengajar yaitu gawai peserta didik. Nah, jadi kami di kelas belajar memanfaatkan teknologi secara positif, penggunaan smartphone atau gawai peserta didik untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari hari ini, kemudian melakukan refleksi seberapa puas atau seberapa paham tingkat
pemahaman peserta didik terhadap materi yang saya ajarkan, dan tidak lupa juga memberikan tugas rumah berupa membuat laporan singkat tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ditemukan di lingkungan sekitar peserta didik. Konsep yang kompleks, kemudian ada video pembelajaran dari YouTube, tentu saja anak-anak dengan mudah untuk pemahaman konsep-konsep yang abstrak, kayak gitu. Kemudian manfaat fleksibilitas. Kalau multimedia pembelajaran itu harus ada tombol navigasinya, Bapak Ibu ya. Yang lebih jelas gitu, konkret gitu. Pengalaman berkesan, tentu saja belajar itu harus mengalami, Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan multimedia pembelajaran yang sudah saya rancang, siswa bisa mengakses sendiri dengan gawai mereka masing-masing. Sungai Batanghari, cukup sekian. Kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Soleha, sahabat teknologi Provinsi Jambi 2004 dari Kabupaten Muaro Jambi yang sudah berbagi praktik baik terkait dengan model pembelajaran yang beliau laksanakan di SD-nya begitu. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah berada di pukul 21:21. Sebelum kita akhiri, perkenalkan saya juga ingin menyampaikan praktik baik yang saya lakukan. Tentu tidak akan panjang lebar, hanya sebentar saja Bapak dan Ibu. Karena pada intinya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Duta dan Pak Furqon, Ibu Deta, Ibu Nur, prinsipnya yang kami lakukan dalam praktik baik itu sama, yaitu berbasis TIK ya, pembelajaran berbasis TIK. Yang kemudian kalau secara keseluruhan itu dinamakan model pembelajaran TIPEC begitu, Technological Pedagogical Content Knowledge, itu mengintegrasikan konten, teknologi dan materi gitu. Nah, terkait dengan praktik baik yang saya lakukan Bapak dan Ibu, sebentar saja, lebih kurang sama yang saya lakukan dengan Ibu Deta itu, berbasis video. Indrajit, beliau adalah pengurus besar PGRI dan juga profesor IT. Beliau menyampaikan begini, ini terkait dengan yang disampaikan Pak Indra juga tadi, Pak Charlie dan juga Pak Duta, bahwa peran guru memang tidak mungkin tergantikan oleh teknologi. Secara humanisme kita tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Tetapi kalau kita sebagai guru tidak merangkul teknologi, itu akan sangat mungkin tergantikan. Karenanya suka tidak suka hari ini kita sebagai guru memang harus merangkul sebisa mungkin menggunakan teknologi di dalam pengembangan pembelajaran. Nah, mengapa media teknologi penting dalam pembelajaran? Ini terkait yang sudah disampaikan Pak Etri tadi, sudah dijelaskan. Mungkin media pembelajaran berbasis video ada banyak sekali di YouTube, tapi ada hal yang menarik menurut saya ini bisa kita manfaatkan, yaitu virtual reality, Bapak dan Ibu. Virtual reality itu adalah video dengan video berbasis di ini 360, itu bisa kita ambil dari YouTube, Bapak dan Ibu. Ya, kita buka YouTube, cari menggunakan kata kunci dan Ibu miliki di sekolah, yang ada hanyalah satu buah laptop saya dan satu buah laptop operator. Nah, kira-kira peserta atau Bapak Ibu semua ingin bermain quizzes? Ya, Bapak dan Ibu jawab. Karena ada hadiahnya ini Bapak Ibu peserta. Oh iya, sampaikan dulu. Spesial. Nanti akan kami catat nomor HP-nya. Ya. Mumpung kita masih dibersamai oleh super trainer Wizis nih dari SMA 7 Kerinci nih Bapak Furqon. Ya. 5 menit lagi Bapak Ibu.
Oke, sudah iya Pak Furkan, sudah 30. Ayo Bapak Denny. Itu kodenya ada di kolom chat, sudah saya kirimkan juga, Ya. 75777. Saya kira udah diam aja, ternyata masih semangat gitu. Masih semangat ini Pak Furkan ya. Oke ya. Baik, apakah kita mulai Pak Khalid atau bagaimana? Oke, saya kira bisa kita mulai Pak Furkan, sudah lebih dari separuh itu ya. Udah 66, luar biasa. Baik. Oke. Baik. 68. Nah, 70, target 2 orang lagi, ayo masuk. Yo. Wah, Pak Joko, masuk Lagi Pak ya. Joko. Baik Bapak Ibu semua, kita mulai sesi kuisisnya. Ingat ya Bapak Ibu, ada hadiahnya, jadi dikerjakan dengan maksimal. Mulai 3, 2, 1. 1. Akan dimulai Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu ini banyaknya dari daerah mana gitu ya. Tarolangun, ada Merangin, Muaro Jambi, Kota Jambi. Nah, Kerinci. Nah, Tanjung Jabung ini paling banyak Tarolangun dan Merangin nih. Ini pasukannya siapa ya kira-kira nih? Kerinci banyak juga. Tanjung Jabung Timur banyak. Nah, ini Pak Khalid nih pasukannya Pak Khalid nih. Merangin 11, Tarolangun 11. Wah, ini yang paling banyak nih. Kerinci ada apa nih? Kerinci 8. Oh, ada Banyu Asin ternyata dari Wah, dari Palembang ya. Selamat, terima kasih sudah bergabung. dari Bulukumba juga. Wah, ternyata saya kira dari Jambi aja nih Pak. Ternyata banyak nih. Dari Bulukumba juga, terima kasih sudah bergabung di webinar. Baik, Tanjung Jabung Timur ada 7 orang. Muaro Jambi, Kabupaten Bungo. Apa nih? Ruangan apa yang paling ditakuti di rumah sakit ini? Nah, mungkin kalau Budeta mungkin ini kalau pernah jenguk orang sakit kira-kira masuk ke ruangan apa yang paling menyeramkan Budeta? Apakah kamar mayat, kamar jenazah, ruang operasi, IGD? Ruang apa ya Pak? Kebetulan saya pernah masuk ke ruang operasi, jadi sepertinya menakutkan sekali. Operasi, oke. Kalau kita nggak pakai BPJS, ruang administrasi yang paling gelap. Iya, itu Pak Khalid. Iya betul sekali Pak. Ruang administrasi kayaknya lebih menakutkan lah. Oke, yang mana ya yang paling menakutkan? Sudah ada 58 respons. Masih adakah yang mau? Sudah ada berapa nih? 6 tuh. Kita akhiri Bapak Ibu. Kira-kira jari kaki ya, jari kaki jawab. Kita tunggu sampai 21.50. Iya. Kenapa tidak ada? Ya, orang miskin tidak punya apa-apa, orang kaya tidak membutuhkan apa-apa, dan kalau kita tidak makan apa-apa, kita akan mati. Mungkin itu Pak Khalid bisa berikan pada malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Pak Furkan yang sudah mau menyampaikan kuis. Barangkali penentuan siapa yang mendapatkan door prize itu ditentukan dari report tadi Pak ya, siapa yang paling Oh iya, cepat dan benar. belum kita tunjukkan, maaf. Ya, yang paling cepat dan benar Pak gitu ya. Oke, kita tunjukkan pemenangnya, juara 1. Yang paling cepat dan tepat. Oke, live quizzes kita, juara pertamanya siapa? Coba kita cek. Nah, untuk juara 1. Nah, ini dia. Oke, ada Pak Aditya Dewa. Dengan nilai 100. Wah, betul semua. Benar semua ya. Paling cepat, paling benar. Paling cepat yang membedakan dengan Bu Emilia gitu. Paling cepat Pak Aditya. Pak Aditya Dewa, silakan meninggalkan nomor handphonenya di
WA panitia ada di grup ya. Saya kembalikan ke Pak Khalid. Baik, terima kasih Pak Khalid. Selamat untuk Pak Aditya ya. Boleh nanti kirim japri atau di grup WA begitu. Baiklah Bapak dan Ibu peserta webinar sudah berada di pukul 21:51. Terima kasih sudah